Assalamualaikum anak Dacil, bertemu lagi bersama Bu Guru Dacil di channel YouTube Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Anak Dacil, video pembelajaran kali ini untuk kelas 6, tema 1 mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Pada video pembelajaran kali ini juga akan membahas mengenai penyerbukan pada tumbuhan dan juga macam-macam penyerbukan pada tumbuhan. Simak video ini baik-baik ya, agar kalian lebih memahami mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bunga memiliki benang sari atau alat kelamin jantan dan putik yaitu alat kelamin betina. Proses perkembangbiakan generatif membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan dan betina pada tumbuhan terdapat pada bunga, tepatnya yaitu bagian benang sari dan putik. Kalian harus ingat baik-baik ya, bahwa putik merupakan alat kelamin betina pada tumbuhan, sedangkan benang sari merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan. Sekarang kita perhatikan sama-sama gambar proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Ini merupakan bagian proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, di mana perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari atau sel kelamin jantan melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina. Setelah itu, pembuahan menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Biji berada di dalam buah. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan menjadi tumbuhan dewasa, kemudian berbunga dan menghasilkan biji kembali. Sekarang kita akan membahas mengenai penyerbukan pada tumbuhan. Apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Simak baik-baik penjelasannya ya. Pada tumbuhan, pembuahan terjadi melalui proses penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari yang ada di kepala sari ke atas kepala putik. Serbuk sari bisa jatuh ke kepala putik akibat tertiup angin atau terbawa oleh kaki-kaki serangga yang hinggap di atas bunga. Penyerbukan memiliki beberapa macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Kemudian ada juga penyerbukan tetangga. Selain itu, ada penyerbukan silang, dan yang keempat yaitu penyerbukan bastar. Sekarang kita akan membahas apa yang dimaksud dengan penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, silang, dan bastar. Simak penjelasannya baik-baik ya, agar kalian tidak tertukar keempat macam jenis penyerbukan. Penyerbukan sendiri yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Penyerbukan tetangga yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Sedangkan penyerbukan silang, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Kemudian penyerbukan bastar, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas.
Itulah perbedaan dari keempat macam penyerbukan pada tumbuhan. Bu Guru Dacil akan menjelaskan lebih rinci mengenai keempat macam penyerbukan pada tumbuhan ini ya. Simak penjelasannya baik-baik. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri atau autogami merupakan penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Selain itu, ciri penyerbukan jenis ini adalah bunganya termasuk bunga sempurna, di mana bunga sempurna ini memiliki kelamin jantan dan betina dalam satu bunga saja. Contoh tumbuhan yang dapat melakukan penyerbukan sendiri adalah bunga turi, bunga sepatu, bunga talang, dan lain sebagainya. Penyerbukan yang kedua yaitu penyerbukan tetangga atau geitonogami. Penyerbukan geitonogami adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Penyerbuk tetangga terjadi karena bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan tersebut tidak berada dalam satu bunga. Contoh penyerbukan tetangga misalnya pada tumbuhan jagung, kelapa, kelapa sawit, dan lain sebagainya. Penyerbukan yang ketiga yaitu penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan alogami adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang masih sejenis. Penyerbukan alogami atau penyerbukan silang kerap disebut dengan istilah persilangan. Penyerbukan silang ini menghasilkan variasi keturunan karena perpaduan dua sifat tumbuhan. Semua tumbuhan bisa melakukan penyerbukan silang, utamanya yaitu dengan bantuan manusia. Dan yang terakhir yaitu penyerbukan bastar atau hibridogami. Penyerbukan bastar merupakan penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang berbeda jenis atau sekurang-kurangnya mempunyai satu sifat beda. Contoh dari penyerbukan bastar ini misalnya serbuk sari jambu batu berdaging merah membuahi putik dari jambu batu berdaging putih. Kalian sekarang sudah paham kan mengenai macam-macam penyerbukan pada tumbuhan? Oke, terakhir, pada proses penyerbukan, lebah membantu penyerbukan bunga. Ayo sekarang coba kalian sebutkan hewan-hewan apa saja yang dapat membantu penyerbukan pada bunga. Sekian video pembelajaran kali ini ya. Terima kasih sudah belajar bersama dengan Bu Guru Dacil di channel YouTube Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan like, kemudian share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Tekan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video pembelajaran selanjutnya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.